Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar IPS. Materi pembelajaran kita adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Silahkan disimak video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita adalah Ibu akan menjelaskan pengertian tentang konsep dan ruang. Dengan mempelajari ini, Ibu berharap kamu sudah mengerti tentang konsep ruang. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Menjelaskan syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Ruang mencakup seluruh udara, perairan, dan daratan yang ada di permukaan bumi. Interaksi antar ruang. Pengertian interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik, mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Pengertian interaksi antar ruang, suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi-potensi yang juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lainnya. Contoh interaksi antar ruang. 1. Perhatikan ini adalah contoh pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional itu sangat ramai dan kurang tertata rapi, tetapi kalau pasar modern itu sangat bagus dan rapi dan bersih. Yang kedua, antara kota dengan desa. Biasanya antara kota dengan desa ini pergerakan penduduk yang sangat banyak. Orang-orang desa biasanya mencari pekerjaan ke kota, sehingga terjadilah mobilitas penduduk. Yang interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan arus atau mobilitas penduduk, perpindahan arus barang, perpindahan arus informasi. Perpindahan arus atau mobilitas penduduk yaitu pergerakan penduduk. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang berdagang dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Perpindahan arus barang ini menyangkut transportasi, pengangkutan barang. Barang-barang yang dihasilkan dari desa biasanya diangkut menuju ke kota. Perpindahan arus informasi ini biasanya perkembangan teknologi. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet, sedangkan di kota arus informasi ini sudah sangat pesat kemajuannya. Dari daerah asal menuju daerah tujuan, dari suatu daerah ke daerah lain. Semakin besar perpindahan arus, salah satu unsur di atas menandakan interaksi semakin kuat, demikian sebaliknya. Syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Contohnya, wilayah A menghasilkan sayur-sayuran. Surplus atau berlebih di sana tidak habis dipakai oleh penduduk setempat. Sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan karena terletak di pinggir pantai. Jadi mereka mempunyai ikan atau hasil laut yang melimpah, sehingga terjadilah interaksi antar ruang antara wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A mengirim sayur-sayuran ke wilayah B dan sebaliknya wilayah B mengirim ikan ke wilayah A. Bila antara satu daerah dengan daerah lainnya menghasilkan komoditas yang berbeda, dampaknya interaksi semakin kuat. 2. Kesempatan antara. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Wilayah A yang tadinya berbelanja ke wilayah B, tetapi jaraknya agak jauh, jalannya kurang bagus, pengangkutannya kurang lancar, beralih mengambil barang-barang atau berbelanja ke wilayah C. Karena jarak antara wilayah A dengan wilayah C jauh lebih dekat, sehingga biaya pengangkutan lebih murah, waktunya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Jadi ini yang dinamakan kesempatan antara. Wilayah A bisa memilih alternatif C daripada wilayah B yang jaraknya lebih jauh.
Jadi, suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik dari ruang asal maupun ruang tujuan. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Transfer ini sangat berhubungan dengan alat pengangkutan. Menyangkut seperti di gambar kamu lihat ada di sini alat-alat transportasi, baik itu darat, laut, dan udara. Jadi perhubungan ini ada juga dari internasional, misalnya seluruh dunia ini menggunakan, ada yang lancar perdagangannya, ada yang tidak lancar. Kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kemudahan transfer dipengaruhi oleh jarak antara wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah, sehingga memudahkan penduduk untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Ibu rasa pelajaran kita hari ini hanya sampai di sini. Sampai ketemu kita nanti di pertemuan kedua dengan materi kedua. Ibu harap dengan mempelajari pelajaran ini, kamu banyak mendapatkan informasi tentang kemudahan transfer, kesempatan antara, dan saling melengkapi. Kerjakanlah tugasmu dengan baik. Terima kasih, selamat belajar.